Tidak ada habisnya bila kita membahas soal Islam di Indonesia. Perjalanan Islam di Nusantara punya kisah bersejarah yang penuh dengan cerita dan fakta menarik. Salah satu titik penting dalam sejarah tersebut terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu kawasan Ampel yang terletak di Surabaya Utara. Tempat ini bukan hanya menjadi arena perjuangan, tetapi juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi salah satu wali songo, Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Ampel sendiri merupakan salah satu persebaran Islam tertua di Indonesia loh. Dengan berdirinya pesantren Ampel Dento dan ajaran ikonik dari Sunan Ampel yakni Moh Limo, Ampel menjadi awal mula lahirnya cendekiawan, ulama, dan pembuka pintu yang luas bagi pemeluk agama Islam di Nusantara. Hal ini menjadi alasan mengapa eksistensi Masjid Sunan Ampel tetap terjaga, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga menyimpan jejak dakwah sang wali yang tetap hidup dekat dengan masyarakat hingga hari ini. Masjid Sunan Ampel sebagai salah satu tempat ibadah tertua bagi umat Islam di Pulau Jawa didirikan pada abad ke-15 Masehi dengan menggabungkan elemen arsitektur dari 3 kebudayaan yang berbeda. Apa saja? Ada Jawa kuno, Hindu-Buddha, dan Arab. Gabungan yang menarik ini terlihat dalam detail arsitektur termasuk 16 tiang penyangga masjid yang terbuat dari kayu jati. Tentu saja ini mencerminkan akulturasi budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Masyarakat meyakini bahwa Masjid Sunan Ampel tetap utuh tanpa kerusakan, bahkan saat menghadapi serangan penjajah karena kekokohan kayu jati yang dipercaya memiliki karomah. 5 gapura kuno yang megah mengelilingi masjid menandakan 5 rukun Islam dan memberikan daya tarik khusus dengan ornamen khas yang memperindah Ampel. Tradisi lisan yang turun-menurun atau yang sering dikenal sebagai legenda juga merangkul wilayah sekitar Masjid Ampel loh. Salah satu kisah menarik adalah tentang makam Mbah Soleh yang konon hidup kembali hingga 9 kali karena Sunan Ampel merindukannya. Kebersihan masjid tidak pernah sama setelah kepergian Mbah Soleh. Tak hanya kisah Mbah Soleh, legenda lain yang terkenal adalah mengenai sumur unik bernama Blumbang. Sumur ini dilengkapi dengan anak tangga yang mencapai permukaan air pada masa lalu. Masyarakat meyakini bahwa orang alim yang mendaki anak tangga sumur itu berhasil mencapai Mekah. Berbagai legenda dan kepercayaan masyarakat seperti yang diwakili oleh kisah-kisah tersebut memberikan daya tarik khusus pada Ampel dan menjadikannya salah satu tujuan wisata religi yang populer hingga saat ini. Dari lorong-lorong kecil yang terdapat di area Ampel, warisan sejarah sangat terlihat menyatu harmonis dengan berbagai ras dalam kerangka budaya Islam. Jika Anda berkeinginan untuk menjelajah lebih lanjut, silahkan kunjungi Pasar Ampel yang memenuhi berbagai kebutuhan umat Muslim. Pada bulan Ramadan, Pasar Ampel menjadi daya tarik utama. Tempat ini menjadi pusat segala sesuatu mulai dari pernak-pernik hingga kurma dengan harga yang terjangkau. Saat mengunjungi pasar, Anda juga akan menemui jajanan pedagang ala Timur Tengah yang mungkin terasa asing tetapi sangat akrab dengan lidah masyarakat lokal. Melalui Ampel, kita dapat belajar bahwa kawasan ini bukan hanya merupakan warisan budaya yang perlu dijaga. Lebih dari itu, kita juga dapat memahami tentang pentingnya toleransi. Ampel menjadi bukti konkret bahwa masyarakat multikultural dapat saling menghormati dan menghargai, hidup berdampingan selama berabad-abad. Seperti Sunan Ampel yang menyebarkan Islam dengan semangat kekerabatan, wisata religi Ampel memiliki kemampuan untuk memberikan kehangatan yang melampaui kata-kata.
Dan itulah informasi singkat mengenai petilasan Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Jelajah Islam Progresif TV.